Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febran Riko Ardianto dengan NIM I00023092. Saya di sini akan menyampaikan rangkuman materi dari pengantar mikroekonomi pertemuan ke-7 yang itu produksi dalam Islam. Ada dua hal yaitu resource plus effort of production sama dengan final God. Kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta ini tanpa terkecuali, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sumber daya tidak terbatas untuk kebutuhan manusia. Akan tetapi, kita sebagai manusia harus bisa mengolah sumber daya tersebut untuk kelangsungan hidup bagi seluruh umat manusia. Di sini, peran manusia adalah sebagai usaha atau berusaha. Manusia adalah pengguna atau pengelola sumber daya alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, sehingga ketika manusia memproduksi sumber daya tersebut harus mengikuti aturan yang Allah tetapkan. Sumber daya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya amanah, tidak akan terjadi transaksi, dan produsen di sini harus menjaga amanah tersebut. Contohnya, membayar upah terhadap karyawannya. Selanjutnya, karyawan juga harus amanah ketika melakukan produksi. Apabila antara produsen dengan karyawan saling menjaga amanah, akan tercipta kegiatan ekonomi yang positif. Ketika melakukan produksi, harus mematuhi rambu-rambu maqasid syariah yang totalnya ada 5, yaitu 1 din, 2 naf, 3 akhi atau intelek, 4 an-nasl, 5 al-mal. Dengan mematuhi rambu-rambu di atas, insya Allah akan memberikan keberkahan dunia akhirat. Tingkat produksi dalam Islam adalah 1 daruriyat, 2 hajiyat, 3 tahsiniyah. Selain dari produksi di atas, juga memiliki tujuan produsen islami sama seperti produsen konvensional, yaitu memaksimalkan profit, namun dalam Islam memperhatikan syariat dan kelestarian alam dan lingkungan. Selanjutnya, pandangan Islam terhadap pasar Islam. Islam mendukung berjalannya mekanisme pasar yang berdasarkan prinsip saling rela, ridho, atau suka. Islam juga melarang jual beli jika salah satu pihak teraniaya. Jumlah harga keseimbangan pasar Islami sama seperti jumlah keseimbangan konvensional, di mana merupakan pertemuan supply and demand. Para ahli fikih merumuskan harga keseimbangan sebagai konsep the price of equivalent atau taman al-mid. Adapun transaksi curang dari sisi produsen antara lain talaki rukban, kegiatan pencegatan supply barang dengan tujuan merusak harga kompetitif. Kedua, transaksi najasi, yaitu menyuruh orang berpura-pura tertarik dengan barang X dengan tujuan harga barang tersebut naik. Ketiga, iktikar atau menimbun barang dengan tujuan supply menjadi lebih sedikit dan harga akan naik. Keempat, gaban fahis, yaitu mengambil keuntungan dengan cara membodohi konsumen karena ketidaktahuan akan informasi harga. Terakhir, transaksi yang mengandung riba, gharar, maisir. Islam juga mendorong untuk mengkonsumsi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan. Islam juga melarang membeli barang dari uang yang tidak halal. Intervensi pasar dalam teori ekonomi ada 2. 1 floor price, 2 selling price. Namun jika pasar berjalan sebagai mestinya namun tidak menimbulkan maslahah, maka intervensi pasar dapat dilakukan. Salah satu tokoh Islam yaitu Ibnu Taimiyah menjelaskan, intervensi pasar dapat dilakukan ketika produsen tidak mau menjual barangnya kecuali dengan harga yang lebih tinggi, dan ketika penjual menjual harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, serta konsumen menawar dengan harga terlalu rendah menurut produsen. Adanya floor price menyebabkan surplus konsumen berkurang. Selanjutnya, adanya selling price menyebabkan surplus produsen berkurang. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.